Selamat berjumpa di Logika Satu Sisi. Di sini kita akan berpikir dan bernalar secara logis tentang tren dan topik yang sedang berkembang. Kita disebut manusia justru karena kita dianugerahi kemampuan berpikir dan bernalar. Kita berpikir, maka kita ada. Kita ada, karena itu kita harus berpikir. Pada bulan Maret yang lalu, pemerintah mulai menetapkan pembatasan kegiatan sosial demi mengurangi penyebaran virus corona. Sosialisasi tentang penggunaan masker, menjaga jarak, larangan untuk berkumpul, serta anjuran untuk stay at home gencar dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus yang telah merenggut ribuan nyawa. Namun, ini membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh. Karena itu, di bulan Juni, pemerintah mulai membuka kembali aktivitas masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang disebut new normal. Tapi orang lupa bahwa new normal itu demi ekonomi, bukan demi manusia. Berbarengan dengan itu, maka aktivitas mencuci tangan, menjaga jarak, penggunaan masker, tidak berkumpul, dikenalkan sebagai kebiasaan dan pola hidup baru yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi yang terjadi adalah peningkatan jumlah orang yang terpapar virus corona. Padahal protokol kesehatan telah diberlakukan. Namun, orang justru tetap berlalu lalang tanpa menggunakan masker. Orang masih berkumpul tanpa menjaga jarak. Dan aparat negara yang diberi kuasa untuk menegakkan aturan pun cenderung bersikap apatis, tidak peduli, dan terkesan membiarkan. Meskipun banyak orang berkumpul dan tidak menggunakan masker berjalan di hadapannya, mereka membiarkan saja. Dan yang lebih menyedihkan adalah aparat justru terkesan takut untuk menangani anggota masyarakat yang tidak patuh pada aturan. Nah, di titik inilah kita harus mengakui bahwa kita bermasalah dalam persoalan mental. Kita punya problem besar pada masalah karakter. Karena seperti yang dikatakan oleh Joyce Meyer, karakter adalah melakukan apa yang tidak kamu inginkan, tapi kamu tahu kamu harus melakukannya. Kita demikian lemah untuk patuh pada aturan, cenderung melawan aturan itu. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang semestinya menjadi panutan bagi masyarakat. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri demikian lemah. Apalagi kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap orang lain. Hari-hari ini, COVID-19 memberitahu kita tentang lemahnya karakter kita sebagai bangsa. Bagaimana tidak, ketika COVID-19 meluas, kita baru mulai belajar membangun kebiasaan hidup sehat. Kita baru mulai membangun kebiasaan mencuci tangan.
kita masih belajar etika berbatuk. Kita baru mulai menyadari arti penting kesehatan. Sampai di titik ini, kita harus mengakui bahwa inilah kegagalan terbesar dunia pendidikan kita. Mari kita lihat amanat yang disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dikatakan begini: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta bertanggung jawab. Mencermati amanat undang-undang tersebut serta undang-undang sebelumnya, kita akan menangkap bahwa pada tempat pertama dan pada porsi yang paling besar, pendidikan itu harus membangun watak dan karakter. Baru kemudian penguasaan ilmu, bukan sebaliknya. Karena watak dan karakter adalah fondasi bagi hidup manusia. Seperti ada ungkapan mengatakan bahwa kemampuan akan membawa Anda ke puncak, tapi karakterlah yang membuat Anda tetap bertahan di sana. Disinilah dunia pendidikan kita gagal membangun watak dan karakter bangsa. Gagal membangun rasa tanggung jawab. Gagal mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ya, memang ini bukan persoalan baru bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan berkali-kali digugat soal kegagalannya dalam membangun karakter. Bahkan kalau kita lihat, hampir semua persoalan yang ada di dalam bangsa ini berakar dari lemahnya karakter kita sebagai bangsa. Antropolog kenamaan kita, Kuncoro Ningrat, pernah menceritakan sebuah kisah yang menarik. Ketika beliau ke Jepang untuk memberi kuliah, beliau diajukan pertanyaan ini: mengapa orang Indonesia cenderung berkarakter lemah? Beliau kemudian melakukan sebuah kajian dan berhasil mengidentifikasi beberapa kelemahan mentalitas kita sebagai bangsa. Saya rasa sampai dengan hari ini hasil kajian itu tetap aktual. Hari-hari ini COVID-19 memberitahu kita semakin keras bahwa kita harus merombak total praksis pendidikan kita. Bahwa proses pendidikan pada tempat pertama dan utama adalah membangun karakter dan watak. Sebab karakter adalah fondasi. Karakter adalah penyangga utama kehidupan manusia. Ketika fondasinya terbangun dengan baik, ketika tiang penyangganya telah kokoh, seberapapun besar gelombang yang menghantam, ia akan tetap teguh. Kemanapun kakinya melangkah, orang akan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang kuat. Dunia pendidikan harus membangun watak kebangsaan, membangun tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian.
ketika karakter telah dibangun, ilmu akan mudah untuk dikejar. Ilmu akan mudah didapat. Karena dengan kemandirian, dengan kedisiplinan, orang bisa mendapatkan ilmu kapanpun dan dimanapun. Dan dengan tanggung jawabnya, orang akan menggunakan ilmu pengetahuannya untuk kebaikan manusia, bukan kehancuran. Mengejar ilmu pengetahuan tanpa karakter adalah perjalanan menuju kehancuran. Kalau kita mengukur modernitas itu sebagai kemajuan, maka kita menemukan bahwa manusia modern itu tidak diukur dari atribut-atribut yang dikenakan. Manusia modern justru terletak pada sikap dan karakternya. Seperti yang dikatakan oleh Guru Ching Ha. Beliau berkata demikian. Jika ingin mengetahui Anda ada kemajuan atau tidak, cukup lihat perubahan watak diri Anda, keluasan wawasan Anda, dan pengembangan kemurahan hati Anda. Itulah tingkat kemajuan. Itulah tingkat Anda sesungguhnya. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita tentu sepakat bahwa dewasa ini jauh lebih sulit untuk mengajarkan orang membuang sampah pada tempatnya. Jauh lebih sulit mengajar orang untuk antri. Jauh lebih sulit mengajarkan orang untuk patuh pada aturan dibandingkan dengan mengajarkan orang untuk menguasai rumus-rumus matematika. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.